Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prati Banten, Ketua Panitia, dan juga Panitia atas kerja kerasnya acara webinar Thanks God It's Friday tentunya bisa terlaksana dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Profesor, Dokter, teman sejawat sekalian, izinkan saya untuk sharing saja ya dok, menyampaikan materi untuk acara webinar kita yang kedua yang hari ini berjudul Tinnitus dalam praktek sehari-hari. Slide. Tinnitus sendiri itu berasal dari kata tinere yang artinya touring atau berdering yang biasanya kita definisikan sebagai suatu persepsi suara yang muncul tanpa adanya sumber suara dari eksternal. Nah, sebenarnya dibandingkan untuk menyebut tinnitus ini sebagai suatu penyakit, lebih tepat tinnitus ini dikatakan sebagai suatu gejala yang bisa dikaitkan dengan berbagai penyakit penyebab dan dapat mungkin diperberat oleh bermacam faktor atau ya kita sebutnya ya multifaktorial ya dok ya untuk penyebabnya. Nah, sebenarnya prevalensi untuk tinnitus ini sendiri, kita tahu ya dok, bahkan mungkin kita sendiri itu mungkin setidaknya sekali dalam hidup kita ini pernah mengalami sensasi berdering tentunya ya di telinga kita. Nah, di US pun juga sekitar 25,3% uh, penduduk itu pernah mengalami kondisi tinnitus dan 10% di antaranya ini memang merupakan penderita yang gejala tinnitusnya itu sering muncul atau frequent symptom. Nah, tinnitus ini sendiri lebih sering terjadi pada usia yang lebih lanjut, yaitu sekitar 60 sampai 69 tahun, yaitu di 30% dari keseluruhan kasus, lebih sering terjadi pada laki-laki, pada kondisi obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan juga gangguan kecemasan. Nah, selain itu juga yang mungkin sering sekali menjadi penyebab dari tinnitus ini adalah bising, terutama bising di tempat kerja. Makanya mungkin laki-laki lebih sering ya terkena tinnitus karena mungkin lebih sering terpapar bising di tempat kerja, ataupun juga penggunaan bising pada lingkup pribadi, mungkin penggunaan personal listening device misalnya itu akan meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Slide. Ya, jadi mengapa sih sebenarnya kita nih penting berbicara tentang tinnitus? Karena tinnitus ini sendiri memang ternyata bagi sebagian orang mungkin tidak mengganggu, tapi bagi sebagian orang tinnitus ini bisa sangat mengganggu kualitas hidupnya. Bahkan sampai-sampai oleh WHO sebenarnya tinnitus ini sudah dijadikan dikategorikan sebagai suatu disabilitas karena dia bisa menyebabkan seseorang itu terganggu berpikirnya, terganggu emosinya, terganggu pendengarannya, terganggu tidurnya, dan terganggu konsentrasinya. Nah, makanya kenapa kita ya harus lebih memahami tinnitus dan berusaha untuk lebih empati ya dengan pasien-pasien dengan tinnitus. Sebelum kita sebelum kita berjalan lebih lanjut nih mengenai tinnitus, kita penting banget nih mengetahui mengenai fisiologi mendengar dan juga patofisiologi terjadinya tinnitus. Jadi kita tahu sendiri bahwa proses mendengar itu sebenarnya proses yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi nggak sekedar bahwa suara itu ada lalu kita, oh iya ini suara, tapi itu merupakan suatu proses yang sangat kompleks di mana kita tahu ini kita mengulang saja ya dok. Jadi ketika suara itu masuk berupa gelombang suara masuk dari organ pendengaran perifer ditangkap oleh daun telinga, masuk ke liang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran di telinga tengah sehingga pada prosesnya di telinga tengah ini terjadi suatu proses amplifikasi pembesaran suara sehingga gelombang suara mekanik ini masuk dari media udara berpindah menjadi media cair di koklea yang kemudian cairan di koklea ini kemudian bergetar, menggetarkan rambut-rambut sel saraf, yang mana rambut-rambut sel saraf ini kemudian terjadi sensitasi dan muncul suatu impuls listrikan yang nanti akan dibawa oleh saraf vestibulococlear menuju ke batang otak, di mana batang otak ini adalah sebenarnya sudah mulai ada subconscious kesadaran di bawah sadar tentang adanya suara. Jadi suara ini sudah mulai dikoding masuk di batang otak. Yang kemudian kalau lebih lanjut lagi masuk ke korteks, maka disitulah muncul awareness. Oh iya, ada suara yang masuk.
Nah, ini kita penting nih berbicara tentang suara yang masuk ke kesadaran subconscious atau di bawah sadar. Nah, ini nanti penting juga untuk kita memahami dan untuk mentata laksana tinnitus ini. Kenapa? Karena memang yang seperti mungkin di sekitar kita saja itu ada beberapa suara yang sebenarnya mungkin tidak sampai masuk ke level awareness kita. Misalnya nih, dalam sehari-hari aja nih, misalnya mungkin di ruangan dokter-dokter sekalian nih, kalau diperhatikan nih, mungkin ada suara AC nih ya kan, ada suara AC. Kalau misalnya dokter lagi konsentrasi nih mendengarkan webinar pada malam hari ini, mungkin dokter nggak akan notice kalau sebenarnya AC itu sebenarnya ada bunyinya. Nah, itulah yang disebut suara itu sebenarnya ada masuk ke organ pendengaran kita, tapi hanya sampai ke level subconscious. Jadi di bawah sadar itu tidak sampai masuk ke awareness kita bahwa oh ada suara. Kalau memang kita tidak menganggap suara itu tidak penting gitu. Jadi kita otak kita ini sangat pandai, sangat hebat, masya Allah ya. Jadi kita bisa kayak memblok sebenarnya mana suara yang perlu masuk ke awareness kita dan mana yang nggak perlu. Nah itu nanti juga mungkin penting ya untuk kita jadi itu yang bisa kita sampaikan ke pasien bahwa oh bisa kok tinnitus ini masuk ke subconscious. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi dasar untuk ya teori habituasi gitu ya istilahnya bahwa bagaimana tinnitus ini jangan sampai masuk ke level awareness seseorang seperti itu. Nah, balik lagi ya. Setelah masuk ke korteks pun ini sebenarnya tidak berhenti sampai situ. Jadi ketika suara itu sudah masuk ke korteks itu maka dia akan terjadi suatu proses lagi yang mana prosesnya itu tergantung dari interpretasi masing-masing orang, memori masing-masing orang, emosi masing-masing orang, yang mana bahkan pada suara-suara tertentu itu akan bisa membangkitkan emosi tertentu di dalam diri kita dan mungkin bahkan bisa menyebabkan teraktifnya sistem nervus otonomik. Misalnya nih dok ya contoh nih. Misal kita di kamar hotel nih sendirian yang mana hotelnya ini mungkin sepi, nggak banyak orang gitu ya. Kita di kamar, kita tahu ini di kamar sendirian, mungkin di lobi depannya sepi. Nah tiba-tiba nih mungkin kita mendengar ada suara, misalnya nih ada perempuan ketawa-ketawa atau terkikik di depan kamar kita. Nah ini tergantung nih dok interpretasi dan memori kita. Misalnya kita ini orangnya penakut nih ya, jadi udah punya memori-memori buruk nih misalnya yang horor-horor di dalam memori kita, di interpretasi kita. Mungkin kita langsung kayak ketika mendengar ada suara tertawa seperti itu mungkin sistem nervus otonomik kita bisa terpacu. Mungkin kita langsung kayak berdebar-debar, berkeringat dingin, ketakutan, pengen kabur, seperti itu ya dok ya. Langsung muncul emosi-emosi tertentu, nah seperti itu. Nah beda juga, misalnya ini terjadi pada orang yang misalnya interpretasi dan memorinya terhadap suara-suara itu nggak ada, baik-baik aja, dia pemberani mungkin. Jadi ya itu tidak akan, mungkin bahkan tidak akan mengganggu dia, mungkin bahkan dia akan masuk ke level subconscious-nya. Nah itulah nanti mungkin yang bisa menjadi dasar pada saat kita tata laksana tinnitus. Kenapa? Karena walaupun pada tinnitus ini kita tahu ya bahwa ini persepsi yang tidak ada suara dari eksternal, tapi sebenarnya prosesnya sama seperti kita mendengar. Meskipun nanti terjadi elektrisitas yang muncul ya walaupun tidak ada sumber dari eksternal yang mungkin bisa terjadi eksitasi di saraf perifernya atau di batang otaknya atau di korteks, tapi prosesnya itu tetap sama seperti kita mendengar. Jadi tinnitus itu akan bisa mempengaruhi emosi seseorang, bisa mempengaruhi sistem nervus otonomiknya, bahkan bisa menyebabkan respon fight or flight ya, jadi mungkin bisa menyebabkan seorang jadi stres banget, itu sangat mungkin. Nah, ini yang perlu kita pahami karena memang prosesnya ya sebenarnya sama seperti kita mendengar itu melibatkan banyak bab di otak kita istilahnya seperti itu. Nah, jadi mungkin ini nanti yang bisa menjadi dasar kita memahami dan menjelaskan juga ke pasien. Oke, sebelum lanjut kita supaya kita lebih ini juga ya bahwa di tinnitus ini ada klasifikasinya berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi primary tinnitus apabila tinnitus ini tidak diketahui secara jelas kausalnya. Nah, biasanya ini memang eh, terkait sekali dengan sensory neural hearing loss, walaupun pada beberapa kasus yang tidak diketahui penyebabnya juga ada juga yang tidak ada SNHL-nya atau tidak terdeteksi. Nah, yang kedua kita sebut sebagai secondary tinnitus, yaitu tinnitus yang disebabkan kondisi yang kondisi kausalnya dapat teridentifikasi atau kondisi organiknya dapat teridentifikasi. Baik, slide lagi. Nah, kemudian juga bisa
diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya bunyi ini terdengar oleh pemeriksa. Nah, kita sebut sebagai tinnitus subjektif apabila suara ini hanya didengarkan oleh individu yang terkena dampaknya, tapi kalau dapat didengarkan oleh pemeriksa kita sebutnya sebagai tinnitus objektif. Meskipun untuk klasifikasi ini sebenarnya tidak tepat ya kita bilangnya bisa atau tidak terdengar oleh pemeriksa. Kadang-kadang mungkin sebenarnya suaranya memang benar ada dalam tubuh si penderitanya, tapi karena dia desibelnya mungkin tidak terlalu keras, jadi pemeriksanya tidak bisa dengar. Tapi itu tidak menyingkirkan bahwa memang mungkin muncul suara itu memang ada sumber generatornya yang berbunyi di dalam tubuh pasien atau kita sebut sebagai sumber somatosound seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tinnitus objektif kalau memang ada sumber somatosoundnya. Nah, apa yang bisa menyebabkan suara muncul di telinga penderita yaitu dan memang benar-benar ada sumbernya gitu, ada yang berbunyi, ada yang berdenyut. Nah, ini biasanya etiologinya dari otot atau pembuluh darah. Misalnya untuk otot bisa dari myoklonus otot tensor timpanis, stapedius, palatal, ya ini mungkin terjadi bruit ya pada pembuluh darah, itu murmur, bising seperti itu, mungkin bisa menyebabkan munculnya tinnitus objektif. Nah, beberapa teori tinnitus ya balik lagi ke yang tadi ya sebenarnya neurofisiologisnya tadi kita sebutkan sebenarnya kerusakannya mungkin impuls kelistrikannya mungkin bisa terjadi di mana aja, tapi ya memang yang sering dikaitkan dengan munculnya tinnitus adalah terutama kerusakan koklea. Kenapa disimpulkan demikian? Karena memang tinnitus ini paling banyak terjadi pada kasus-kasus terutama gangguan pendengaran akibat bising. Nah, jadi noise inducing loss. Yang mana noise inducing loss ini kita tahu terjadinya karena ada gangguan dari outer head cell. Namun ternyata teori kerusakan koklea ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Mungkin saja memang benar terjadi ada keterlibatan dari brainstem dan korteks. Jadi mungkin impuls listrikannya mungkin bisa di brainstem atau di korteks karena pada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa setelah dilakukan operasi pengangkatan nervus auditori pun pada kasus tinnitus kadang-kadang pasiennya masih merasakan ada sensasi tinnitus juga. Jadi ya tentunya ya bukan kokleanya yang bermasalah. Kemudian pada penelitian lain juga disebutkan masking yang dilakukan pada tinnitus bilateral walaupun hanya dilakukan pada satu telinga ternyata bisa berefek pada dua telinga sekaligus. Dan juga pada masking yang dilakukan pada kasus tinnitus unilateral ternyata walaupun dilakukan hanya pada satu sisi, sisinya memang tertutup, ternyata tinnitusnya muncul pada sisi kontralateral. Itu yang menyebabkan mungkin banget nih terjadinya nggak hanya di koklea tapi bisa juga di level korteks atau brainstem. Oke, slide. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa ya seperti mendengar pada umumnya itu juga bisa dipengaruhi oleh sistem neurofisiologis lainnya. Kadang-kadang seperti nyeri, gerakan rahang, pergerakan bola mata, penekanan pada kepala itu bisa berefek pada berat ringannya tinnitus. Kemudian tentunya ya emosi tadi, nggak hanya tinnitus menyebabkan emosi seseorang, emosi juga bisa mempengaruhi seberapa keras atau seberapa keras ringannya tinnitus itu. Jadi memang ini juga emosi ini juga mempengaruhi tinnitus. Lalu ini ada quote yang menarik ya dari Guggenheim tahun 1988. Jadi di sini mencoba menjelaskan tentang kondisi tinnitus, yaitu terlalu sedikit pesan yang melewati telinga untuk membuat saraf pendengaran kita sibuk, sehingga dalam kondisi tenang, bagian saraf yang elektrisitasnya lebih aktif akan menghasilkan pesannya sendiri yang terdengar sebagai tinnitus. Nah, ini mungkin bisa menjadi dasar nih untuk sound terapi ya. Jadi bagaimana kita menyibukkan nih saraf pendengaran kita supaya tinnitusnya jadi jauh tidak terlalu terdengar. Nah, tentunya ya dalam praktek sehari-hari seperti pendekatan pada penyakit pada umumnya atau keluhan pada umumnya kita pasti mulai dulu dari anamnesis. Anamnesis yang bisa kita tanyakan pertama tentunya sudah berapa lama baru berapa lama dan terjadinya tinnitus ini. Kita harus tentukan nih apakah ini suatu recent onset atau kurang dari 6 bulan atau bahkan mendadak atau ternyata tinnitus ini sudah persisten. Nah, biasanya kalau persisten ini dia agak lebih ini ya, jadi lebih sulit untuk ya diberikan intervensi. Nah, terutama untuk yang recent onset kita harus tanyakan juga
apakah ada tidaknya gangguan pendengaran yang menyertai, apalagi kalau terjadinya benar-benar mendadak, ada gangguan pendengaran, mungkin kita harus curiga nih, jangan-jangan ini tinnitusnya akibat dari sudden sensory neural hearing loss, yang mana kita tahu kalau sudden sensory neural hearing loss itu sudah ada tata laksananya sendiri ya. Jadi kita ya tata laksana sebagai sudden sensory neural hearing loss tinnitusnya tentunya ya. Kemudian apakah ada tidaknya gangguan keseimbangan, defisit neurologis, paparan bising, penggunaan agen ototoksik, riwayat konsumsi alkohol, kafein, dan merokok secara berlebih. Nah, ini penting banget intinya dari anamnesis kita harus mencoba mencari apakah memang ada kausal yang bisa kita atasi segera atau yang harus kita putus nih, istilahnya putuskan paparannya. Misalnya kita tahu bising bisa menyebabkan tinnitus, ya kalau memang dia dapat paparan bising, kita harus menyampaikan bahwa ini harus harus diatasi nih, harus dihindarin ya. Kalau misalnya di tempat kerja ya harus dicegah bagaimana pencegahan bising di tempat kerja misalnya. Atau untuk penggunaan agen ototoksik nih ya, kalau kita tahu bahwa ada agen ototoksik yang bisa menyebabkan terjadinya tinnitus atau gangguan pendengaran, ya kita harus stop segera untuk agen ototoksiknya. Ya, tentunya juga berlaku untuk konsumsi alkohol, kafein, dan merokok secara berlebih. Oke, nah ini beberapa ya agen yang mungkin ototoksik mungkin nanti bisa dibaca. Ya tentunya dari anestesi, dari anti epileptik ya. Mungkin yang sering kita pakai mungkin ada NSAID, penggunaan aspirin, walaupun mungkin ini aspirin untuk ini ya, untuk dosis yang besar, gitu. Anti malaria, antimikrobial yang mungkin kita tahu penggunaan aminoglycoside itu dapat jelas menyebabkan ototoksik ya. Nah ini kita bisa lihat untuk aminoglycoside biasanya kalau memang sudah terjadi 2-3 minggu gejalanya tetap muncul walaupun kita sudah hentikan obatnya, atau kemungkinan memang gangguan pendengarannya akan permanen. Nah, terus juga yang mungkin sering kita pakai azitromisin, erythromycin, walaupun ini biasanya terjadi pada dosis-dosis yang tinggi ya, lebih dari 2 gram untuk erythromycin. Kemudian penggunaan ya obat-obat yang lain, antineoplastik, diuretik mungkin ya, furosemid, penggunaan obat-obat kolesterol, ada atorvastatin misalnya, ini juga bisa menyebabkan seseorang terkena tinnitus. Ya mungkin itu ya kalau memang kita temuin ya bisa kita curigai ya, jadi suatu ototoksik. Nah, kemudian setelah kita tahu ini present onset, apakah sudah persisten, lalu hal-hal yang menyertainya kita tanyakan lagi, kita harus menentukan nih, apakah tinnitus ini mengganggu kualitas hidup pasien atau tidak, bothersome atau tidak. Ini penting karena kita bisa bisa mengetahui ya seberapa jauh kita harus menjelaskan, seberapa jauh kita harus mengintervensi. Nah, untuk mencari ini apakah dia terganggu atau tidak, kita bisa menanyakan seberapa ini mengganggu dan seberapa inginnya pasien untuk kita intervensi lebih lanjut, apakah ada gangguan komunikasi, adakah gangguan emosi, gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan kualitas hidup ya. Dan kita juga harus tanya nih berapa banyak nih waktu usaha telah dikerahkan pasien untuk mencari pengobatan tinnitus yang istilahnya kalau misalnya kita tahu nih orang udah banyak pergi ke mana-mana gitu ya, udah kemana-mana istilahnya ya. Nah berarti kita tahu nih sebenarnya tinnitusnya udah sangat mengganggu pasien. Ya, ya ini ada 25 item ya yang bisa ditanyakan. Ya mungkin nanti ada scoringnya juga. Misalnya untuk 0 sampai 16 itu berarti tidak ada handicap, 18 sampai 36 itu mild handicap. Nah, ini nanti ada skornya nih. Kalau iya berarti nilainya 4, kalau misalnya tidak itu 0, kalau kadang nilainya 2. Nah, itu di total. Total maksimalnya adalah 100. Kalau semuanya dijawab iya itu berarti sangat katastrofik, sangat mengganggu banget. Nah, selain itu kita juga harus mencari apakah ini hanya terjadi satu telinga atau dua telinga yang kita tahu yang perlu jadi highlight ya untuk tinnitus unilateral dan juga ada hearing loss, kita tetap harus memikirkan kemungkinan adanya vestibular schwannoma ya, jadi atau tumor vestibular ya. Nah, walaupun itu kasus memang sangat jarang ya, tapi memang 90% kasus vestibular schwannoma itu terjadinya unilateral. Tapi hanya sekitar 2% saja pasien dengan unilateral hearing loss itu yang ternyata terkena vestibular schwannoma. Jadi kita harus keep in mind bahwa kalau ada unilateral hearing loss, mungkin yang progresif, mungkin yang speech audiometria terganggu, kita harus pikirkan, jangan-jangan ini
kasus vestibular schwannoma, apalagi kalau emang ada gangguan neurologis yang jelas seperti itu ya. Terus kemudian kita tanyakan juga apakah ini pulsating atau tidak, ya kita tahu apakah kemungkinan dari vaskular ya, adakah kelainan kardiovaskularnya, apakah dia ada riwayat hipertensi, ada riwayat kelainan jantung misalnya ya. Nah, terus kemudian juga kita harus mencari apakah ada gangguan mental, kecemasan, depresi, jangan-jangan ini bukan tinnitus, tapi jangan-jangan ini halusinasi auditorik yang mungkin ini jadi ranahnya termasuk kita di kedokteran jiwa ya. Terus kemudian juga kita harus tanyakan adakah gangguan fungsi kognitif, ini terutama karena tinnitus ini terjadinya pada usia lanjut, ini kita harus juga juga cari ya, jangan-jangan ini berkaitan dengan kasus demensia. Nah, selanjutnya setelah anamnesis tentunya kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya tujuannya adalah kita harus cari tahu nih apakah ada eh, penyebab etiologis yang mungkin harus segera kita temukan dan kita tata laksana, atau juga dapat kita kita atasi ya untuk mengobati tinnitusnya, yaitu kita mulai dari pastinya dari pemeriksaan kepala leher, dari inspeksi, auskultasi, palpasi, tidak lupa pemeriksaan otoskopi, kemudian kita lihat evaluasi defisit neurologis atau gangguan sistem saraf pusat, lalu kita juga lakukan pemeriksaan kardiovaskular dan juga pemeriksaan lesi vaskular, terutama bila ditemukannya keluhannya tinnitus yang pulsating. Juga sama seperti tadi kita juga harus ada pemeriksaan gangguan psikis, gangguan tidur, dan gangguan kognitif harus kita cari terutama pada usia yang lanjut. Slide. Slide. Ya, ini ya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa pemeriksaan fisik terutama kita lakukan untuk mencari apakah ada sebab-sebab yang harus segera kita temukan, harus segera kita lakukan pemeriksaan lanjutan mungkin, harus segera kita laksanain yang mungkin bisa membantu untuk mengobati tinnitusnya. Misalnya ada pemeriksaan telinga nih, kita temukan ada infeksi serumen, cholesteatom, benda asing ya, kalau kita atasi mungkin tinnitusnya ya akan langsung membaik, seperti itu ya, yang mungkin kita bisa langsung atasi. Atau pada pemeriksaan mata, kita temukan ada papil edem, nistagmus, gangguan lapang pandang, yang kita curiga mungkin ada gangguan neurologis, yang mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, seperti itu ya. Juga muskuloskeletal, neurologik, dan vaskular ya, tadi yang disebutkan pada terutama pada tinnitus yang pulsating. Oke, slide. Slide. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri yang mungkin yang mandatory kita lakukan tentunya pada semua kasus, hampir semua kasus tinnitus adalah pemeriksaan pendengaran. Ini bahkan dapat kita lakukan di awal, mungkin di 4 minggu pertama ya, pasien datang ke kita ini udah bisa kita lakukan, kecuali ya kita curiga dia sudden deafness ya kita harus benar-benar segera ya. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa lakukan di 4 minggu pertama ya. Meskipun pasien ini mungkin ya tidak terlalu mengganggu, tidak ini ya, tidak dipengaruhi oleh berat ringannya gejala tinnitusnya, kita sebaiknya tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan pendengaran. Karena bahkan mungkin beberapa orang nggak sadar kalau ternyata dia terdapat gangguan. Mungkin pada kasus-kasus noise induced hearing loss dia pastinya dong tidak merasa dia ada gangguan dengar, tapi sebenarnya dia ada gangguan dengar seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk mendeteksi adanya tentunya gangguan dengar, dan mungkin kita untuk tahu perlu nggak kita pemeriksaan lanjutan seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan psikoakustik tinnitus, walaupun mungkin ini nggak bisa rutin kita lakukan ya dalam praktek klinis sehari-hari, tapi biasanya sih psikoakustik tinnitus ini juga bisa membantu kita untuk memahami kira-kira seberapa berat sih, seberapa keras sih pasien ini mengalami tinnitusnya, seberapa tinggi sih frekuensinya, dan kira-kira seberapa besar masking yang harus kita lakukan atau level suara yang perlu kita lakukan untuk sound terapinya supaya bisa menutupi suara bunyi tinnitusnya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan radio imaging atau CT scan, MRI itu tidak perlu kita lakukan secara rutin, tidak direkomendasikan memang, kecuali kita temukan pada kasus yang di bawah ini ya, yang disebutkan di situ adalah tinnitus yang terlokalisir pada satu telinga, pulsatil tinnitus, kita temukan ada neurological normal ya, atau memang hearing asimetrik ya, mungkin ya tadi karena ini kecurigaan ke arah vestibular schwannoma, walaupun ya mungkin ya tetap kita harus cari-cari lagi ya, karena kan kebanyakan dari kita memang untuk pemeriksaan radio imaging ini ya pasti terbatas ya. Oke, slide. Slide. Ya. Nah, kita langsung udah masuk tata laksana. Tentunya ya sesuai etiologi. Kalau kita bisa menemukan penyebab yang spesifik ya, tentunya di tinnitus sekunder.
pengobatan kondisi yang spesifik mendasarnya. Misalnya pada infeksi serumen, gangguan seperti OE itu kan bisa kita lakukan intervensi ya. Otosklerosis, disfungsi tuba gitu ya, Meniere, gangguan pendengaran itu kalau bisa kita ketemu ya tentunya kita obatin sesuai etiologinya. Slide, slide, slide. Ya. eh, Nah, tapi untuk tinnitus yang primer yang kita tidak ketahui etiologinya atau pada tinnitus yang sebenarnya kita udah ketahui penyebabnya tapi kita nggak bisa mengobati secara tuntas dan tinnitusnya masih tetap ada. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Ya, seperti kita tahu ya bahwa sampai saat ini tuh nggak ada obat yang benar-benar menjadi kayak guideline pasti yang dapat menyembuhkan semua kasus tinnitus istilahnya ya. Nggak ada obat sakti yang itu belum ditemukan. Tapi sebenarnya bukan berarti kita kayak yang menyerah yang nggak ada yang bisa kita lakukan nggak juga ya sebenarnya ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk meredakan gejalanya. Jadi balik lagi seperti yang tadi udah dijelaskan di patofisiologinya sebenarnya tinnitus ini memang agak susah kalau kita targetnya untuk benar-benar menghilangkan persepsi suara ya dan sebetulnya memang tidak perlu seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kualitas hidup pasien ini tidak terganggu seperti itu ya. Jadi targetnya adalah bagaimana si tinnitus ini tidak lagi mengganggu hidup si pasien. Itu yang perlu kita targetkan. Karena kalau misalnya target kita untuk menghilangkan benar-benar persepsi tinnitusnya, terutama untuk tinnitus primer yang sudah persisten itu tentunya akan sangat-sangat sulit untuk tujuannya itu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah membantu meredakan gejala. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Terutama bisa edukasi, balik lagi Mbak, dan konseling, kemudian bisa terapi auditori, kemudian cognitive behavioral therapy, obat-obatan, diet dan suplementasi makanan, atau yang terakhir transcranial magnetic stimulation. Nah ini mungkin nggak banyak kita lakukan ya, walaupun sampai saat ini sih yang mungkin paling terbukti bermanfaat adalah cognitive behavioral therapy karena memang tujuan utama dari tata laksana tinnitus ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Oke, slide. Nah, ini ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita eh, tata laksananya adalah tujuan kita apa sih untuk terapi tinnitus ini, terutama adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Dan tentunya itu nggak akan bisa kita capai apabila pasien itu datang, kita langsung sampaikan nih, maaf ya Pak, Bu, ini memang belum ada obatnya, ya sudah terima saja Bapak kena tinnitus dan nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tinnitus. Itu hal-hal yang nggak boleh kita sampaikan, karena kita nggak boleh bikin pasiennya patah semangat karena itu memang ya akan membuat kita jauh dari tujuan kita untuk tata laksana tinnitus ini. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita hindarin untuk disampaikan, yaitu seperti yang tadi ya, maaf ya Pak, tidak bisa ada yang kita lakukan untuk atas itu tidak boleh menyampaikan seperti itu ya. Atau kita menyampaikan Anda ya harus belajar aja hidup berdampingan dengan tinnitus. Ya udah terima saja. Nah, itu tidak boleh juga kita sampaikan seperti itu. Atau bahkan belum apa-apa, kita belum periksa macam-macam, kita udah langsung bilang, oh mungkin ini disebabkan oleh tumor otak. Nah, itu juga tidak boleh kita sampaikan. Nah, karena memang 80% memang dari kasus tinnitus itu sebenarnya memang berkaitan dengan gangguan pendengaran itu sendiri. Dan kebanyakan itu tidak berbahaya atau mengancam jiwa pasien. Jadi memang itulah yang harus kita edukasikan bahwa ini adalah sebuah gejala dan ini bukan penyakit yang berbahaya. Ayo kita bantu untuk mencari apakah ada sesuatu yang bisa kita temukan untuk mencari penyebab sekunder yang mungkin kita bisa laksana atau harus kita segera deteksi atau ada yang sesuatu yang berbahaya itu yang harus kita cari gitu ya. Nah, apa yang bisa kita sampaikan? Kita bisa menyampaikan bahwa dari definisi tinnitus, terus kemudian biasanya untuk orang-orang yang istilahnya yang cuman sebentar aja tinnitusnya ada muncul terus itu nggak muncul lagi itu kadangkala itu memang normal ya, bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi mungkin pada pasien-pasien yang sebenarnya nggak ganggu, tapi dia hanya keris aja gitu, hanya pengen tahu aja. Nah, itu kita bisa jelaskan bahwa itu sepenuhnya normal kalau tinnitus itu spontan transient itu biasanya normal. Nah, terus mungkin walaupun dia ngerasa nggak ada gangguan pendengaran, kita jelaskan kita perlu periksa pendengaran karena memang mungkin berkaitan dengan gangguan pendengaran. Nah, ini kita bisa jelaskan. Dan untuk yang tadi ya, ketika kita anamnesis memang dia ada paparan bising, mungkin kita harus edukasi bahwa bising itu bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Nah, itu bisa harus dihentikan bisingnya seperti itu. Slide.
Ya, nah ini tadi ya untuk sound therapy intinya adalah prinsipnya untuk menyibukkan saraf pendengarannya supaya tinnitusnya tidak lagi terdengar seperti itu ya. Bisa menggunakan perangkat sederhana yang ada di rumah gitu ya, atau menggunakan ya personal listening device kadang-kadang ya. Untuk yang gangguan dengar ya bisa menggunakan alat bantu. Ya ini contoh sound therapy ya. Kadang-kadang mungkin bahkan kayak TV, kipas angin, radio itu juga bisa. Karena kan emang yang dipakai adalah white noise ya. Mungkin yang kalau kita tahu misalnya TV pada frekuensi yang nggak ada acara itu gitu pakai nah itu tuh bisa membantu sebenarnya ya. Cuman ya kadang-kadang tergantung lagi nih pasiennya stres nggak dengerin suara seperti itu. Mungkin bisa juga diganti seperti suara air terjun ya, suara-suara lingkungan yang lebih gentle ya, mungkin kayak suara air terjun, angin seperti itu ya. Bisa dijadikan untuk ya itu tadi ya untuk menyibukkan saraf pendengaran kita ya. Slide. Nah, ini sebenarnya untuk cognitive behavioral therapy sayangnya memang hanya dilakukan oleh mental health profesional yang mana sebenarnya ini lebih untuk ya mencoba mengintervensi untuk pemikiran dari pasien-pasien yang mengalami tinnitus. Misalnya kayak ya ada pemikiran bahwa tinnitus tuh kayak nggak bisa baik, terus jadinya pasien itu nggak mau melakukan hal-hal yang menyenangkan, misal berkumpul sama keluarga dan lain-lain gara-gara tinnitusnya. Nah, itu yang bisa diintervensi dengan cara ya konseling. Tapi ini biasanya memang dilakukan oleh mental health profesional seperti itu ya. Dan di sini juga biasanya diajarin untuk teknik relaksasi, kemudian teknik coping ya untuk menghadapi paparan stimulus yang takuti, kemudian bagaimana ya karena ini juga tinnitus mengganggu tidur, bagaimana menerapkan sleep hygiene yang baik seperti itu. Slide. Nah, sebenarnya untuk obat-obatan yang dibilang ya tidak direkomendasikan secara rutin, terutama untuk penggunaan antidepresan, antikonvulsan, ansiolitik, atau obat intratimen ini tentunya terutama untuk obat antidepresan, antiansiolitik itu ya kita harus mencari dulu apakah emang benar ini ada gangguan kecemasan, gangguan depresi gitu ya. Mungkin ya ini mungkin ranahnya psikiatri ya gitu. Jadi tidak tidak perlu untuk memberikan obat-obatan seperti ini kalau memang tidak ditemukan ya gangguan depresi atau gangguan cemas ya. Untuk dietary suplemen itu sebenarnya bisa kita berikan, tapi ya kita harus perhatikan ya apakah ada interaksi obatnya. Seperti ginkgo biloba itu juga sebenarnya bisa untuk membantu sirkulasi kokrea. Kadang-kadang terbukti juga baik untuk membantu fungsi kognitif, terutama pada pasien-pasien yang dengan ada demensia juga dengan tinnitus. Nah, tapi memang penggunaan ginkgo biloba kita harus hati-hati pada pasien yang menggunakan pengencer darah atau gangguan pembuluh darah. Ya, slide. Mungkin mohon maaf ya Dokter Ismayani agak kelebihan. Mohon maaf kalau ada yang salah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dokter Adrian Kadafi Lubis, kira-kira berapa lama evaluasi pasien tinnitus yang permanen? Demikian Dokter Afifah. Terima kasih ya Dok, Dokter Ismayani atas kesempatannya ya, izin menjawab ya. Pada intinya sih kalau untuk tinnitus persisten itu biasa memang kita nggak bisa mengharapkan bahwa tinnitusnya akan resolve secara spontan itu jelas ya. Biasanya sih kalau dia recent onset itu malah lebih sering bisa jadi itu akan membaik seiring waktu biasanya. Tapi kalau untuk persisten butuh intervensi. Ya seperti biasa kita harus mulai dulu dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ya mungkin pendengaran ya, lalu kemudian pemeriksaan yang lain lagi balik lagi tergantung dari anamnesis dan pemeriksaan yang kita temukan di awal apakah kita perlu pemeriksaan lanjutan tergantung dari jenis ininya ya. Lalu ya balik lagi juga seberapa banyak uh, intervensi yang harus kita lakukan tentunya ya tergantung dari seberapa keluhannya mengganggu dia ya. Jadi kalau misalnya memang itu sangat mengganggu banget sampai bikin dia mungkin sudah sangat terganggu, handicapnya tinggi, ada kecemasan, ada depresi. Nah itu mungkin ya tentunya kita harus nggak bisa ngerjain ini sendiri ya karena memang sampai saat ini yang memang terbukti secara klinis dan diterima masuk sebagai guideline yang diterima pasti itu sebenarnya yang paling utama adalah yang CBT tadi, Cognitive Behavioral Therapy. Karena balik lagi sebenarnya tinnitus ini tidak masalah mendengar suaranya, tapi adalah bagaimana pemikiran seseorang itu terhadap persepsi seseorang itu terhadap tinnitus. Tadi yang balik lagi ya, karena dia akan mempengaruhi emosi seseorang, akan mempengaruhi sistem
nervous Ya, systemnya. Jadi itu fight or flight kalau dia apa terpapar terus secara kronis, mungkin dia nggak lagi berdebar-debar, tapi jatuhnya memang jadinya stres. Mungkin jatuhnya dia jadinya depresi gitu. Nah, memang mungkin kalau udah sampai tahap seperti itu, ya memang kita harus bekerja sama dengan mungkin ya teman sejawat lain gitu ya. Mungkin untuk kalau depresi, cemas, mungkin kita bisa refer ke psikiater atau ya memang karena ini mental health profesional ya mungkin ke psikolog ya untuk bisa ngelakuin CBT-nya. Karena untuk yang terutama yang bermanfaat sekali sebenarnya yang paling diterima adalah CBT. Tapi ya biasanya ya bukan dari THT ya, tapi lebih ke dilakukan oleh mental health profesional. Mungkin seperti itu sih, Dok. Kalau follow up dari kita ya tentunya ya kita lakukan ya rule out apa yang bisa kita rule out kalau memang ada misalnya secondary etiologi yang bisa kita temukan seperti itu. Tapi kalau emang benar-benar ini suatu yang primer, persisten gitu ya dan mengganggu handicapnya tinggi ya mungkin kita bisa Ismail untuk itu pertanyaannya. terima kasih Dr. Hafifah untuk penjelasannya. Ini dari Belani Dwi. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas injeksi intratimpani pada kasus tinnitus dan pada tinnitus yang seperti apa yang dapat diberikan injeksi intratimpani? Jadi yang seperti tadi disampaikan ya, terutama untuk tinnitus primer itu sebenarnya kayak obat-obatan, injeksi intratimpani, pemberian obatan itu sebenarnya nggak perlu rutin diberikan gitu ya. Karena ya memang tidak mungkin tidak membantu apalagi kalau misalnya yang seperti tadi ya kerusakannya mungkin impuls kelistrikannya nggak terjadi di koklea jadi buat apa gitu istilahnya kan kita ngelakuin hal itu tapi itu berbeda kalau misalnya kita temuinnya ternyata tinnitusnya ini berkaitan dengan misalnya ada gangguan dengar dengan onset yang mendadak mungkin sudden deafness kasusnya. Nah, tentunya ya untuk kasus sudden deafness intratimpani steroid itu pasti akan membantu karena itu memang ya tata laksananya seperti itu ya. Jadi kalau kita temuin memang tinnitusnya karena sudden deafness ya kita boleh injeksi intratimpani. Tapi kalau dia bukan karena itu, dia primary ya maksudnya nggak jelas penyebabnya apa ya sebenarnya itu nggak perlu rutin untuk diberikan sih dok gitu ya. Karena balik lagi yang tadi disampaikan bahwa tujuan kita itu bukan menghilangkan persepsi suaranya, tapi adalah memperbaiki memperbaiki ya itu ya interpretasi seseorang terhadap tinnitusnya supaya dia tidak mengganggu kualitas hidup eh, pasien ini gitu sih dok istilahnya ya.